Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evriana Novitasari dari Prodi Akuntansi semester 7 Universitas Terbuka Yogyakarta. Hai teman-teman generasi muda, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana para pendiri bangsa kita merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita? Nah, kali ini aku bakal bahas salah satu momen penting, yaitu sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang biasa kita singkat BPUPK. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Jepang membentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tugas utama BPUPK adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPK yang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa pada tanggal 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. 1. Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai rumusan Yamin. Usulan Muhyamin adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Tokoh yang kedua adalah Supomo. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPK juga memberikan pandangan tentang dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia telah menekankan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Supomo kurang eksplisit dibanding Soekarno dan Yamin, tetapi ide-idenya berkisar pada prinsip 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Kebudayaan, 4. Keadilan sosial, dan 5. Ketuhanan. Dan yang terakhir adalah Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau 3 sila atau bahkan ekasila, 1 sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPK membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, Agus Salim, Abi Kusno Cokrosurjoso, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, dan A.A. Maramis. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPK menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini.